Fakta realitas. Kami lebih berhak untuk mempertahankan tanah leluhur kami dan membela kehormatan martabat kemanusiaan kami dengan cara-cara terhormat, beradab dan manusiawi. Oleh Gembala Dr. A.G. Socrates Yoman, Duma. Kami tidak pernah diam, takut dan gentar untuk membela martabat kemanusiaan kami dan masa depan di atas tanah leluhur kami. Hanyalah iblis. Matius pukul 3:10 dari tanah leluhur kami. Bagaimana para perampok, pembunuh dan penjahat dibiarkan berkeliaran di atas tanah leluhur pusaka kami. Bagaimana orang-orang masih percaya kepada para pencuri, penjahat, pembunuh dan pembohong yang menduduki, menjajah dan menindas bangsa kami. Kami sudah sekolah. Kami sudah belajar dan mengerti serta memahami siapa itu sesungguhnya para penguasa kolonial Firaun modern Indonesia. Kami sudah bersama para penguasa kolonial modern Indonesia berwatak rasis, fasis, barbar, kriminal, dan perampok serta pembunuh yang menduduki dan menjajah kami sejak tanggal 1 Mei tahun 1963. Ya, benar dan amin. Apa yang ditulis Pastor Franz Lieshout, OFM sebagai saksi yang melihat watak barbar dan kriminal yang dilihat sebagai perampok, sebagaimana di kitab ini di bawah ini. Pada tanggal 1 Mei tahun 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut di pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian. Sumber, Gembala dan Guru Bangsa, Haluk, 2020-593. Dilanjutkan, saat itu saya melihat amukan mereka. Menjarah barang-barang bukan hanya di toko-toko, tetapi juga rumah-rumah sakit. Macam-macam barang diambil dan dikirim dengan kapal itu ke Jakarta. Di mana-mana ada kayu api unggun, buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda dibakar. 2020-593. Kami sudah belajar dan mengerti perjanjian-perjanjian untuk merampok hak hidup kami. Kami sudah belajar perjanjian New York tanggal 15 Agustus tahun 1962, perjanjian Roma tanggal 30 September tahun 1962, dan pelaksanaan Pepera 1969, Otsus Non 21 tahun 2001, Otsus Jilid 2 nomor 2 tahun 2021 dan pemekaran Provinsi Boneka Indonesia sebagai bentuk operasi militer dan operasi transmigrasi gaya atau pola modern yang kesemuanya kebohongan dan kejahatan penguasa kolonial Firaun modern Indonesia untuk menduduki dan menjajah tanah dan bangsa kami. Untuk mempertahankan kebohongan dan kejahatan kemanusiaan serta ketidakadilan ini, para penguasa kolonial Firaun modern Indonesia yang menduduki dan menjajah tanah dan bangsa Papua dari waktu ke waktu menggunakan berbagai bentuk kekerasan dan teror, dan intimidasi, mitos, stigma, dan label selama 59 tahun sejak tanggal 1 Mei tahun 1963, bahwa sebelumnya sejak tanggal 19 Desember tahun 1961. Tulisan ini untuk meresponi teror yang dibuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menjadi sahabat si penjahat iblis setan. Hari ini Selasa, tanggal 22 Maret tahun 2022. Sekitar jam 12.23 WIB di kantor Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua (PGBWP), ada orang yang membawa paket pengirim dengan mengatasnamakan PDT, Dr. Beni Giai mantan Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua ke kantor Badan Pelayan Pusat PGBWP. Paket dibawa oleh tukang ojek dari Padang Bulan ke kantor Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua. Kami bertanya kepada tukang ojek, paket ini dari siapa? Untuk siapa? Setelah kami melihatnya, paket dari PDT Beni Giai untuk buku sekolah. Pak Gembala Dr. Socrates S. Yoman bertanya, saya kemarin, Senin, bersama beliau Beni Giai di Sentani. Beliau kalau mau kirim sesuatu biasa sampaikan ke saya dulu tetapi ini belum ada konfirmasi sebelumnya, saya curiga paket ini dari orang lain. Tukang ojek, saya hanya disuruh antar dari depan pangkalan ojek. Pak Socrates S. Yoman tanya, ciri orang itu seperti apa? Tukang ojek, tadi pakai baju kaos biru training ke arah AB dengan buru-buru. Pak Gembala Socrates S. Yoman, sampaikan, sabar saya hubungi Pak Dr. Beni Giai. Setelah menghubungnya ternyata paket bukan dari Pak Beni Giai. Menjadi pemimpin yang berani dan